Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, ini kembali ngobrol tentang politik ini karena ini di tahun politik dan sudah dekat ini sebenarnya kurang berapa bulan lagi kita udah coblosan itu dari sudah pemilihan itu tanggal 14 Februari. Nah, yang saya lihat di kampanye-kampanye itu kadang-kadang ya aneh tapi nyata itu. Jadi orang selalu punya istilahnya bapak tanda petik ya. Jadi yang ditampilkan mesti ada bapaknya belakang. Baik bapak biologis atau bapak ideologis. Ideologi itu bisa Pak Karno, misalnya atau siapapun. Itu yang saya lihat juga dalam berpartai itu. Saya lihat juga ada unsur keluarga di dalam berpartai itu, misalkan itu anaknya, terus kemudian adik-adiknya, juga bahkan yang mengerikan lagi, yang saya lihat di kabupaten-kabupaten, itu kadang-kadang kalau enggak anaknya istrinya, bahkan ada yang istri kedua, bayangkan Prof. Imam. Jadi itu kan seperti legalisasi daripada apa yang disebut dengan politik dinasti. Ya tidak mengerikan banget, tetapi aneh aja. Jadi dan orang ya senyum-senyum aja. Mungkin mereka setuju atau tidak setuju. Banyak yang mengkritik, tapi banyak yang mendukung juga. Nah ini anehnya politik di Indonesia kan itu. Banyak yang saya lihat di sosmed itu, sosial media, itu kan aneh ya orang. Misalkan maaf, salah seorang anak X ya, pemimpin X jadi ketua partai A, gitu. Tahu-tahu jadi aja, banyak mengkritik, tapi lebih banyak yang mendukung juga. Nah, itu wajar lah di dalam kehidupan berpolitik. Politik itu kan masalah persepsi katanya. Siapa yang kalau dia tidak terkenal, ada di belakangnya orang yang terkenal. Menurut jenengan ada seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Habib, sebetulnya apa saja itu tidak mengapa ya menurut saya itu. Tidak apa-apa, asalkan ada kepantasan gitu ya. Ada kepantasan atau ada punya dia memang cocok berada di tempat dan itu. berkualitas. Sebab berpolitik seperti ini kan yang dicita-citakan kan bukan untuk kesejahteraan ya, kebahagiaan pribadi, tetapi kan kesejahteraan untuk publik, untuk bangsa itu. Jangan urusan-urusan bangsa itu diperkecil menjadi persoalan keluarga, urusan pribadi gitu kan. Kalau pribadi itu kan sempit ya, sempit kok lalu kemudian diletakkan untuk kepentingan yang begitu besar, itu lalu jadi masalah. Nah, ketika tidak pantas itu tidak pantas itu, tidak capable seperti dipaksa-paksakan. Hidup ini jangan dipaksa-paksakan itu Mas Habib yang bagus itu. Yang harus disadari kalau di dalam Islam itu kan ada waris ya, ada konsep waris. Yang diwariskan itu kan harta Mas Habib. Bukan jabatan. Bukan jabatan. Jadi yang diwariskan itu kan ya harta kekayaan, apakah itu berupa tanah, apakah harta-harta rumah, apa juga yang tabungan macam-macam itu bisa diwariskan. Tapi kalau jabatan itu jangan diwariskan, apalagi dalam dunia kecuali kalau masyarakat kita itu masyarakat sistem kerajaan itu kan diwariskan itu kan. Tapi kita kan tidak memilih kerajaan. Anaknya kan tidak bisa menjadi raja ya. Kita kan demokratis. Kalau demokratis itu kan kekuasaan kan milik rakyat. Jangan milik rakyat itu diaku milik pribadi kan itu. Lalu kemudian diwariskan. Ya, kalau saya katakan tadi itu pantas, itu layak, itu capable, itu monggo. Tapi kalau enggak nanti akan merusak pandangan masyarakat, persepsi masyarakat tentang demokrasi, tentang seperti ini. Itu kalau menurut saya hal itu harus dihindari. Kalau gitu, tidak pantas itu. Iya, kalau itu tidak pantas itu. Sebab yang harus kita bangun itu bahwa politik itu urusan masyarakat, urusan berbangsa dan bernegara.
urusan yang terkait dengan langit yang luas dan ufuk yang luas dan langit yang tinggi. Jangan dibawa-bawa politik ini kepada persoalan-persoalan yang sifatnya kekeluargaan ini, keluarga ini yang sempit gitu kan. Ini yang harus dihindari. Tapi menurut hemat saya itu pun bisa mengerti, dipahami kalau ya memang capable. Memang capable gitu kan, seperti itu. Ada seorang yang memang anaknya luar biasa. Anaknya luar biasa. Lalu dia memang memenuhi, dia punya kemampuan, baik dari sisi pendidikan maupun yang lain. Ya silakan, gitu kan, silakan. Monggo, dan itu masyarakat yang akan menilai. Ya. Sama dengan misalnya ya, contoh saya kehidupan saya ini konkret itu ya, konkret. Saya kan lama Mas Habib, jadi ikut mimpin di UMM. Ya kan, coba Mas Habib cari. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Saya tidak punya itu. Tidak punya saudara seperti saya Prof. Imam. Iya. Anak saya tidak mau di UMM. Iya, saya waktu itu berpikir untuk kemajuan UMM. Betul. Kalau kemajuan UMM ya kita memang harus gelar. Kita pilih dari sekian banyak itu yang mampu untuk membawa UMM menjadi maju. Pikiran saya waktu itu bukan keluarga saya maju, bukan anak saya maju, tapi yang saya pikir adalah bagaimana UMM maju. Kalau itu UMM maju, maka dalam pandangan saya harus diurus oleh orang-orang yang hebat. Kalau itu orang-orang yang hebat, maka siapa saja. Boleh juga anak saya. Boleh. Iya kan? Kalau anak saya memang memenuhi syarat, itu kan? Nah, itu. Tapi kalau anak saya mungkin juga tidak mau atau tidak mampu, ya orang lain. Orang lain yang sebab itu menanggung amanah. Dan amanah itu amanah untuk kampus. Orientasinya adalah keilmuan. Kalau salah saya menempatkan seseorang di situ dan orang itu tidak bisa dipecat ya, diberhentikan dan juga tidak mati-mati. Gitu kan? Yang kasihan kan lembaganya. Yang kasihan kan lembaganya Mas Habib. Itu saya sudah sadar itu sejak zaman dulu. Begitu juga ketika saya mimpin UIN. Saya tidak pernah itu membuka anak saya untuk agar menjadi dosen. Anak saya juga tidak mau. Anak saya satu pun tidak ada, ya kan? Anak saya tidak ada satu pun yang menjadi dosen di situ. Padahal anak saya ketika itu dari sisi pendidikannya cukup. Anak saya kan S1, S2 teknik ya waktu itu di TS lagi. Dan bisa jadi dosen. Tapi saya juga menanyakan pada anak saya, kamu mau enggak gitu kan? Kalau enggak mau ya sudah. Bisa enggak bekerja seperti ayah gitu kan? Total untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Kalau kamu misalnya memenuhi syarat, tapi kamu tidak bisa seperti ayah, bapak, seperti saya, kamu ya jangan, nanti malah merusak apa yang saya lakukan selama ini. Yang saya ini, kebetulan anak saya tidak ada satupun yang mau. Saya kepingin punya jalan hidup sendiri kan itu kan. Anak saya yang nomor pertama itu sukanya itu teknologi pesawat terbang. Karena itu S1, S2, S3 sekarang ada di Jakarta itu ngurusi ilmu penerbangan itu kan. Yang kedua itu sukanya agama. Anak itu sukanya ngurusi masjid. Yang ketiga ini rupanya suka politik. Suka politik. Enggak apa-apa. Prof. Imam kan bukan politikus. Saya bukan politikus, bukan terjun di partai politik. Silakan, tapi asalkan kalau itu pilihannya gitu kan. Nah, dia asal mampu juga. Iya, dia tanya apakah boleh saya mengenalkan dengan membawa nama Bapak. Silakan aja, karena kalau hanya politisi. Kalau itu hanya untuk mengenalkan diri. Iya, itu untuk penting. Mengenalkan dalam diri, politik itu silakan. penting, Jadi kalau hanya untuk mengenalkan diri silakan. Istilahnya personal branding. Iya, tapi jangan kamu coba-coba lalu hanya menjual nama saya tanpa isi, saya bilang itu. Itu hanya media. Sudah dinasihati, tak kasih nasihat, siap dia bilang gitu. Dia siap. Dan kamu juga harus nilai-nilai hidup yang Bapak pegang, tidak korupsi, tidak nepotisme, mengorbankan, tidak menipu rakyat. Kalau kamu sanggup silakan, dia bilang. Kalau enggak jangan. Saya tidak mau punya anak hanya merusak masyarakat.
Nah, itu. Jangan sampai kamu anak saya memberi andil besar untuk merusak masyarakat. Jangan. Apalagi merusak bangsa. Apalagi merusak bangsa. Nah, saya ngizinkan karena sistem politik lagi itu. Saya ngizinkan karena anak saya dari sisi pendidikan kan cukup, Mas Habib. Nah, dia teknik N1, S2, ITS kan itu kan. Dan dia sudah kerja, artinya sudah bisa mandiri. Tanpa berpolitik. Jadi berpolitik bukan untuk cari duit, bukan cari uang. Karena dia sudah bisa hidup mandiri dari situ. Ngapain lah. Kalau idealismenya ingin betul-betul menciptakan model politik yang baru, model pemimpin yang baru, saya tanya kepada dia, problem apa yang ingin kamu perjuangkan? Saya ingin masyarakat anak generasi muda itu tidak boleh nganggur. Wah, itu penting ya. Karena banyak jadi yang ingin saya perjuangkan adalah agar anak muda itu jangan nganggur. Nah, itu problem negara bangsa ini tidak maju-maju itu karena banyak nganggur. Itu yang akan saya perjuangkan. Bener bilang gitu kan. Lalu pendidikan yang lebih pada pendekatan esensi. Berpendidikan itu sebetulnya untuk apa gitu kan. Jangan hanya pendidikan hanya sifatnya formalitas. Itu yang saya inginkan. Jangan hanya mengandalkan ijazah. Iya, jangan mengandalkan ijazah itu kan. Kalau itu bagus, saya bilang gitu. Silakan. Nah, saya kan begitu. Nah, itu tentang partai silakan ya yang kamu bisa masuk, tapi yang penting kamu ada dari dalam diri itu loh, dalam diri. Nah, kalau misalnya yang keempat anak saya kan dokter, itu dokter gigi, itu juga tidak mau jadi pegawai negeri, buka klinik sendiri, mandiri, kan itu Mas Habib. Nah, itu maksud saya. Jadi boleh saja. Hanya jangan lalu semacam dipaksakan. Jangan berpolitik untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk popularitas keluarga, itu kewibawaan keluarga. Jangan. Berpolitik itu adalah bersama-sama bagaimana menata masyarakat itu lewat kekuasaan kan itu. Itu untuk mensejahterakan masyarakat. Itu jangan untuk kepentingan diri sendiri. Saya bilang berpolitik itu langitnya harus lebih tinggi, ufuknya harus lebih jauh. Itu kan wawasannya harus luas. Yang diperjuangkan adalah bukan dirinya sendiri, yang diperjuangkan adalah masyarakat. Nah, itu maksud saya. Nah, kalau pandangan ini ditumbuh kembangkan di negeri ini, maka tidak ada orang kecewa, Mas Habib. Dan sinis. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Gus Dur dulu, anggota DPR-nya kok seperti taman kanak-kanak. Dan itu kenyataan sekarang. Jadi yang terpilih itu ya ada beberapa yang hanya terkenal aja namanya dan punya uang. Dia ngebom itu istilah tadi saya bilang ngebom itu, bayar mahal ini dan sebagainya. Itu akhirnya mengerikan, mutunya seperti itu. Sampai Prof Mahfud itu sampai ngomel di DPR. Karena itu kalau saya kasih tahu Mas Habib bahwa kamu masuk di wilayah itu harus maka yang kamu perjuangkan bukan dirimu sendiri, yang kamu perjuangkan adalah masyarakat yang banyak ini, bangsa ini, negeri kita ini. Itu jangan hanya memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Dan itu kamu penting, harus total. Pentingnya begini, harus ada perubahan total tentang idealisme politik berpolitik itu. Kalau itu tidak ada, mengerikan itu. Jadi caleg-caleg itu maunya itu hanya untuk maaf ya. Kalau tidak dirinya ya kelompoknya, yang mengerikan. Dia juga bilang, Bapak kan selalu mengingatkan bahwa itu jangan pakai politik uang, itu kan. Nah, anak saya bilang yang lain-lain begitu, Pak. Gitu, jangan tiru. Jangan itu ditiru. Tak bilang itu jangan ditiru. Dan dia bilang dibohongin, menipu. Apa yang Bapak katakan itu baik dan juga Bapak telah melaksanakan. Tapi di dunia ini jarang mencari orang seperti Bapak. Jarang mencari orang. Lah dulu kan begitu Mas Habib. Saya memimpin di UIN. Nggak pakai uang-uangan. Yang pertama kali tahun 97 Mas Habib. Saya kan sudah nggak mau sebetulnya mimpin perguruan tinggi itu. Karena pengalaman saya sudah lama, 20 tahun. Nah, ketika di Stein waktu itu Mas Habib, itu kan lewat pemilihan. Lalu pemilihan itu yang bersangkutan
Tidak kalau waktu dulu Okay. itu enggak pakai lalu press panjang. Okay. Yang penting dosen-dosen itu bertemu, nanti lalu siapa yang layak, yang mau dicalonkan, tapi calonnya harus ada. Oh, ketika itu agar saya tidak dipilih, Mas Habib, saya tidak datang. Ya Allah. Ketika saya tidak datang itu, maka para dosen-dosen semua yang mau milih itu, maka dirubah, tidak pemilihan, tapi penetapan. Ya Allah. Itu kan, tidak pemilihan tapi penetapan. Sebab kalau pemilihan, saya harus hadir dan saya harus tanda tangan bersedia. Tapi karena saya tidak ada, agar tidak menyalahi peraturan, tidak pemilihan tapi penetapan. Saya ditetapkan yang pertama kali itu. Teman-teman, sebagai calon dulu. Sebagai ketua STAIN. Oh langsung ya? Langsung, bukan calon, sebagai ketua saya. Belum rektor. Waktu itu masih sekolah tinggi. Hanya yang kedua gitu, tahun 2001 kalau tidak salah, kan ada reformasi. Ketika reformasi tidak saja dipilih oleh dosen atau oleh senat, tapi seluruh mahasiswa itu. Seluruh mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat akhir ikut memilih. Masih STAIN nih? Masih STAIN waktu itu, memilih semua. Dosen, karyawan, mahasiswa semua memilih. Lalu karena itu pilihan, maka lalu ada kampanye. Kan ada kampanye waktu itu. Saya wegah Mas Habib untuk ikut kampanye itu. Kalau dipilih ya silakan, tidak ya wis lah. Mas Habib bisa membayangkan waktu itu kan masa euforia ya. Setelah demokrasi itu kan. Lalu kan kelompok-kelompok golongan kan hidup. Itu kan? Saya tahu lah. Saya pernah jadi mahasiswa UIN. Saya waktu itu tidak kampanye Mas Habib. Saya sudah nyerah aja itu pekerjaan berat. Yang saya jadi heran, yang memilih saya itu lebih dari 86% Mas Habib. Ya Allah, luar biasa. Jadi dosen, karyawan, mahasiswa tanpa kampanye, tanpa intrik. Saya itu dapat suara di antara 3 itu lebih dari 86% waktu itu. Sudah luar biasa. Luar biasa. Tinggal 14% itu untuk dipilih 2, kan calonnya 3 ketika itu. Saya waktu itu heran. Kok ada yang memilih saya? Kaget juga lah. Saya lalu tanya-tanya, kenapa Anda kan kampanye seperti itu? Kok yang justru menang saya? Saya menanyakan beberapa orang. Iya Pak, waktu itu saya memang bersemangat untuk tidak milih Bapak. Karena Bapak orientasinya kan orientasi bagaimana kerja keras. Kan tidak semua orang mau kerja keras. Nah, itu. Lalu Bapak bukan kan di situ kan grup outgroup berbeda-beda gitu. Tapi kami ketika ada di dalam, saya ingat kalau saya memilih orang lain, maka jangan-jangan lembaga ini tidak maju. Saya mencoba itu berbeda dalam berpolitik ya. Berbeda dengan saya, berani berbeda dengan yang lain. Kalaupun toh Pak Imam tidak terpilih, saya tetap memilih Pak Imam. Gitu kan? Umpama nanti tidak maju, saya tidak ikut dosa. Ternyata yang berpikir kayak gitu tuh jumlahnya banyak, sampai 86% itu. Gimana Mas Habib? Nah, selain ini, itu sebenarnya kalau kita penelitian studi kasus itu, jadi berpolitik lokal seperti itu ya, katakanlah itu kecil kan, STAIN, itu udah luar biasa kayak gitu ya. Jadi apa ya, logika berpolitiknya luar biasa. Yang saya jadi heran tanpa kampanye, apalagi yang saya jadi heran itu ada bisikan-bisikan di dalam. Itu yang saya maksud. Bisikan di dalam dia pada dirinya sendiri. Masing-masing orang yang memilih. Udahlah orang pada euforia enggak mau lagi dipimpin oleh Pak Imam kan itu kan. Tapi saya sendiri agar saya nanti kalau kampus itu tidak maju, saya tidak ikut salah. Ya, itu kan? Itu yang penting. Kok ternyata yang punya pikiran begitu dipilih itu kok banyak sampai 86%. Saya masih ingat gitu. Akhirnya ya yang menang saya untuk periode kedua. Periode kedua 3 itu sampai berkali-kali itu ya. Senat, Senat juga begitu. Yang tidak milih saya itu hanya 1-2 aja kalau tidak salah itu. Sampai universitas. Setelah jadi universitas. Lalu periode 4. Ya Allah. 4 kali. Dan itu pemilihan loh. Pemilihan, semua pemilihan kecuali yang pertama.
Oke, yang pertama. Yang pertama tadi penetapan. Pilihan. Saya selalu menang. Itulah sebenarnya yang kita bicarakan tentang ideologi tadi. Ideologi. Itulah Ideologi. cita-cita bersama. Cita-cita bersama. Supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Cita-cita bersama bagaimana setain Malang jadi UIN yang maju. Lah. Ketika itu Dan nyatanya udah. Faktanya maju. Faktanya maju waktu itu. Faktanya maju waktu itu. Nah, kalau orang berpolitik yang dipikir adalah majunya Indonesia, ya itu. Ini. Dan ketika yang dipikir majunya Indonesia, maju kan ditentukan oleh SDM, Mas Habib. Jadi mengumpulkan orang-orang pinter dan orang pinter diberikan peluang untuk mengimplementasikan kepintaran itu. Ahli-ahli pertanian yang pinter, ahli peternakan yang pinter, ahli pertanian yang pinter, ahli hukum yang pinter, ahli apa saja ekonomi yang pinter. Ukurannya pinter. Bukan itu anak saya ataupun anak saya, keluarga saya, bukan itu harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan. Saya kira dalam berpolitik harusnya begitu. Seperti itu, berpolitik. Yang penting pinter. Iya, untuk mensejahterakan. Kalau kita ngomong hebat ya, bangsa ini hebat. Bangsa hebat itu hanya bisa dibawa oleh orang-orang yang hebat. Kok kepingin bangsa hebat kok yang maju harus anak saya, itu sudah keliru besar itu, kecuali anaknya itu hebat. Memang hebat. Kalau anaknya tidak hebat, sebenarnya saya katakan nanti bicara tentang kampus, ketika saya mimpin kampus maka isinya adalah ini orang-orangnya. Dan juga kan gini Mas Habib, ketika saya merekrut dosen, saya juga tidak lihat titipan-titipan, saya tidak mau. Titipan-titipan saya tidak mau, sebab kampus ini menjadi hebat kalau itu disangka oleh orang-orang hebat. Tentu saya harus milih. Milih mereka yang hebat itu. Kalau menurut saya mengabaikan itu misalnya asal usul kultural dari rumah saya Trenggalek. Enggak, saya tidak berpikir diri saya tidak berpikir dari organisasi saya tidak berpikir dari asal muasal. Yang penting hebat siapapun yang ini kan milik publik. Kampus ini kan milik publik, bukan milik saya. Itu kan, karena bukan milik saya kan tidak saya wariskan. Kalau milik saya, itu saya wariskan, Mas Habib. Tapi kalau itu milik publik, ya itu publik yang menentukan. Tapi publik cara berpikirnya ya harus untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan luar biasa. Yang kecil. Matur nuwun sangat. Makasih, Mas Habib. Kalau terus menerus ini, insya Allah nanti konten yang berikutnya. Matur nuwun sangat. Ini betul-betul pencerahan. Saya juga mau memikirkan seperti itu. Saya kira bangsa ini harus hebat. Dan harus dipimpin oleh orang yang hebat. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.